Cara sederhana mengubah perilaku anak di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengurangi laju penularan virus corona ini, seperti misalnya anjuran untuk tetap di rumah saja, pembatasan fisik maupun sosial, bekerja dari rumah, serta adaptasi kebiasaan baru. Seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Maka kemudian ada pula istilah seperti LFH atau Learn From Home atau BDR atau belajar dari rumah yang diterapkan pada anak-anak usia sekolah. Tentunya adanya pandemi dan beberapa kebijakan tersebut membawa pergolakan besar bagi kehidupan anak-anak. Sebelumnya, yuk mari kita lihat apa saja dampak pandemi COVID-19 pada perkembangan dan perilaku anak. Yang pertama, dampak terhadap perkembangan kognitif anak. Pembelajaran daring membuat banyak siswa mengeluhkan tidak paham terhadap materi yang diajarkan oleh guru karena mereka tidak mendapatkan penjelasan secara langsung. Bila belajar di sekolah secara langsung, anak akan mendapatkan penjelasan dari guru yang biasanya juga akan disertai dengan pemberian contoh kasus dan pengamatan langsung untuk penguasaan konsep. Selain itu, anak senang karena bisa belajar dengan teman-temannya jika di sekolah, serta anak juga dapat bertukar pikiran dengan teman-temannya. Pembelajaran daring juga kurang efektif karena penyampaian materi secara tidak langsung memiliki beberapa kendalanya tersendiri. Misalnya, sulit untuk menjelaskan konsep tertentu akibat keberadaan objek yang tidak bisa dilihat secara real atau langsung dengan panca indera peserta didik. Yang kedua, dampak terhadap perkembangan sosial emosional anak. Yang pertama, anak menjadi kurang bersosial. Di masa pandemi ini, terdapat anjuran untuk tetap berada di rumah saja dan menghindari kerumunan. Tentunya, hal tersebut berdampak pada perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam sebuah kelompok. Namun sangat disayangkan, dalam keadaan pandemi seperti ini, kemampuan interaksi sosial anak, kemampuan anak untuk bergaul, dan kemampuan anak menyesuaikan diri dengan keadaan atau aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar menjadi terhambat. Anak tak dapat bertemu dengan teman-teman ataupun orang sekitar, sehingga anak mengalami kurangnya bersosialisasi. Yang kedua, minat dan motivasi belajar anak menjadi menurun. Motivasi belajar anak menjadi menurun karena sistem pembelajaran daring yang terkadang menjadi kurang efektif seperti banyaknya tugas yang diberikan oleh guru, materi pembelajaran yang kurang tersampaikan secara maksimal, belajar secara independen, ataupun kendala pada jaringan internet atau aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, emosi anak yang terkadang merasa bosan. Tanpa disadari, anak akan merasa bosan bila terus-menerus berada di rumah dan melakukan kegiatan atau aktivitas yang monoton di rumah seperti belajar dan bermain. Kemudian dampak yang ketiga, dampak pada perilaku dan kebiasaan anak. Anak menjadi kecanduan dalam bermain gadget. Sejak muncul kebijakan belajar dari rumah, anak-anak jadi rentan merasa bosan karena harus di rumah saja dan tidak bisa kemana-mana. Untuk mengatasi rasa bosan, mencari hiburan menggunakan gadget seperti handphone, tablet, dan komputer pun menjadi solusi. Hal tersebut akan menjadi pemicu anak-anak mengalami kecanduan bermain gadget. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak akan berdampak negatif karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak. Dampak lainnya adalah karena semakin terbukanya akses internet dalam gadget yang menampilkan segala hal yang semestinya belum waktunya dilihat oleh anak-anak. Lalu, bagaimana sih cara mudah untuk mengubah perilaku anak? Yang pertama, atasi sistem pembelajaran yang kurang efektif.
Pembelajaran daring membuat anak menjadi kurang termotivasi dalam hal belajar karena adanya beberapa keterbatasan atau kendala. Untuk itu, orang tua diupayakan untuk memberikan pendampingan selama anaknya belajar. Dalam mendampingi, tentunya orang tua harus mengenal dan memahami gaya belajar anak. Gaya belajar yang pertama yaitu visual. Anak dengan gaya belajar visual lebih suka dan mudah menerima informasi dengan cara melihat. Segala hal yang menarik secara visual akan menjadi fokus dan mudah dipahami. Lalu, kiat bagi orang tua adalah: pertama, gunakan lebih banyak gambar daripada kata. Kedua, gunakan penulisan kata dengan huruf yang unik dan ukuran tulisan yang beragam dan berwarna. Ketiga, gunakan mind mapping atau peta pikiran. Yang keempat, lakukan penataan ruang belajar yang nyaman, seperti misalnya menggunakan dekoratif hasil karya anak. Selanjutnya, gaya belajar yang kedua yaitu auditory. Anak dengan gaya belajar auditory biasanya lebih sensitif terhadap musik dan memiliki minat yang tinggi terhadap musik. Untuk itu, kiat bagi orang tua adalah: pertama, gunakan intonasi yang dinamis ketika memberikan informasi kepada anak. Kedua, coba belajar dengan menggunakan teknik bercerita. Gaya belajar yang ketiga yaitu kinestetik. Anak dengan gaya belajar kinestetik akan lebih peka menerima informasi baru melalui aktivitas. Kiat bagi orang tua adalah: yang pertama, gunakan alat peraga. Yang kedua, aplikasi pengetahuan dengan cara praktik secara langsung. Anak akan semakin berminat dalam belajar dan informasi baru lebih mudah untuk diingat. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu memberi contoh pada anak untuk pembiasaan hidup yang sehat. Anak sejak dini harus dibiasakan untuk hidup sehat ya Bapak Ibu. Pertama, orang tua bisa membiasakan anak untuk mencuci tangan dengan bersih. Lalu, gemar berolahraga secara rutin agar badan tetap fit dan sehat. Kemudian tidur yang cukup, upayakan makan bergizi seimbang, mengajak anak agar gemar mengonsumsi sayur dan buah, serta tanggap pada lingkungan sekitar seperti misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Cara selanjutnya yang ketiga, mengembangkan kemampuan anak. Di era yang sudah semakin maju ini, teknologi tentu sangatlah penting. Jika anak telah dikenalkan pada teknologi, anak akan menjadi individu yang kompeten dan mandiri. Orang tua dapat mengenalkan teknologi dimulai dari cara yang sederhana, seperti misalnya penggunaan komputer. Penggunaan komputer dapat berhubungan dengan peningkatan prestasi akademis pada anak usia sekolah. Kenali anak dengan aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Word, Excel, ataupun PowerPoint, aplikasi editing video dan gambar, serta aplikasi pembelajaran lainnya. Lalu, kenalkan juga anak dalam menggunakan email atau aplikasi chatting lainnya yang dapat meningkatkan verbal skill anak. Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa bahasa asing menjadi penghubung baik dari segi pergaulan, budaya, maupun ilmu pengetahuan di era globalisasi ini loh. Untuk itu, yuk coba dorong anak untuk belajar bahasa asing. Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa berkembangnya minat dan bakat anak-anak biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti salah satunya yaitu adanya motivasi dan dukungan dari lingkungan terdekatnya. Sebagai awal mengembangkan minat dan bakat anak, peran orang tua masih sangat diperlukan. Yuk coba memahami dan menerima bakat anak, berupaya memberikan fasilitas yang tepat, dan terus mendukung dan memotivasi anak dalam mengembangkan minat bakatnya. Jika anak gemar menyanyi, maka biarkanlah menyanyi. Jika anak gemar menari, maka biarkanlah menari. Selanjutnya, di masa pandemi ini, yuk kenalkan anak pada pekerjaan rumah seperti mencuci baju, menyapu, mengepel, mencuci piring, merapikan kasur, dan sebagainya. Kegiatan tersebut tak hanya membantu orang tua, namun juga melatih agar anak dapat mandiri. Selanjutnya, yuk Bapak dan Ibu perhatikan soft skill anak. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Komunikasi tidak hanya sekedar mampu berbicara dan berbahasa, namun juga mampu menuangkan ide dan gagasan yang dikuasainya.
Yang kedua, kepercayaan diri. Kepercayaan diri anak harus ditumbuhkan dan dipupuk secara terus-menerus. Orang tua harus membantu anak mendapatkan kepercayaan dirinya. Pastikan anak mengetahui bahwa setiap anak itu unik dan memiliki keistimewaan. Yang ketiga, kemandirian. Tidak selamanya anak-anak akan berada di dekat orang tua. Tidak selamanya pula orang tua bisa membantu anak. Biarkan anak tumbuh mandiri sesuai tahapan usianya. Selanjutnya yang keempat, pengendalian diri anak. Membiasakan anak mengendalikan diri merupakan salah satu cara untuk membentuk kecerdasan emosionalnya. Pengendalian diri sangat penting bagi anak agar mereka terbiasa memahami permasalahan dan bisa membaca situasi. Terakhir, biasakan anak berkata jujur mulai dari hal-hal yang kecil. Selanjutnya, cara mudah mengubah perilaku yang keempat yaitu menanamkan pentingnya beribadah. Tanamkan pada anak agar selalu taat dan ingat pada Tuhan, membiasakan ibadah tepat waktu dan lengkap, serta belajar membaca ataupun menghafalkan kitab. Selanjutnya, cara yang kelima atau yang terakhir, memberikan anak hiburan yang bermanfaat dan mengedukasi. Pertama, pilih konten yang berkualitas. Saat ini, sudah banyak sekali konten-konten yang bermanfaat atau yang bersifat edukatif yang dapat kita temui dengan mudah di internet. Orang tua dapat memilih dan memberikan konten-konten yang berkualitas untuk mengisi waktu luang anak. Kemudian yang kedua, menjawab semua rasa ingin tahu anak. Anak yang sering bertanya menunjukkan bahwa anak telah berkembang. Selanjutnya yang ketiga, orang tua bisa mencoba hal baru yang belum pernah dicoba oleh anak sebelumnya, seperti mencoba beberapa resep masak, mencoba menyulam atau menjahit, mencoba berkebun, membuat kerajinan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, mengembangkan minat baca anak seperti misalnya membelikan anak buku cerita agar anak gemar membaca. Terima kasih atas perhatiannya.